Baik, selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Oke, baik Ibu. Kita hanya berbicara berapa menit saja untuk yang ini, yang pemeriksaan dulu sampai dengan pelaksanaan seperti ini. Kalau di tugasnya, bukan tugasnya, tapi di pelaksanaan untuk yang pelaksanaan seperti itu, kita harus bisa melewati tiga langkah ini: supervisi akademik, dan pasca supervisi. Nanti ada umpan baliknya. Baik, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan atas kepercayaan dari kita semua untuk melaksanakan supervisi ini. Terus sebelum kita lanjutkan ini, kita lanjutkan untuk pemeriksaan. Kira-kira ada apa yang diinginkan oleh Ibu supaya ini kita proses pembelajaran ke depannya bisa aman? Ya. Apa yang mau dibicarakan? Yang diinginkan yang pertama itu adalah di dalam kelas itu keaktifan dari semua siswa, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, baik. Terus dari perbincangan kita di saat ini itu tadi memang semua impian yang Ibu sampaikan itu adalah wujud nyata dan itu menjadi impian kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa saya juga begitu biasanya. Terus ini kira-kira dari apa yang dibicarakan ini kita siang hari ini itu apa yang ingin Bapak yang diinginkan oleh Ibu nanti setelah pembicaraan ini? Ya, dalam prosesnya itu ya lancar. Prosesnya lancar. Ada lagi mungkin misalkan dari pembicaraan kita hari ini apa yang ingin didapatkan? Yang ingin didapatkan itu adalah semoga kedepannya dengan apa yang dipraktikkan dari hari ini, dari pemeriksaan sampai tahap terus kira-kira nanti kalau tadi itu kan Ibu sampaikan bahwa pembelajaran itu bisa menyenangkan dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira yang Ibu pikirkan kira-kira ukuran keberhasilannya nanti bagaimana? Ukuran keberhasilannya itu ya syukur kalau 100%, setidaknya cukup baik. Oke. Sekarang Ibu dari apa yang Ibu ceritakan tadi itu adalah target yang ingin dicapai. Lalu kemudian Ibu ini kita masuk ke misalkan perlu kita mengetahui bersama kira-kira nanti yang terjadi di saat pembelajaran itu. Sekarang Ibu ini ada hambatan atau tantangan yang kemungkinan Ibu temukan dalam pembelajaran? Ya, otomatis pasti ada. Tentunya apa ini? Misalnya itu dari setiap pemahaman dari semua siswa itu kan berbeda-beda. Ya. Maklum dari waktu yang saya punya itu 1 JP kan 40 menit. Ya. Misalnya itu dalam kerja kelompok, diskusi kelompok, dari waktu yang sudah ditentukan, misalkan waktunya itu sekian menit, tapi itu bisa saja makan waktu banyak karena ada siswa yang pemahamannya itu lebih banyak kita yang ulang-ulang terus sehingga dia bisa paham dalam mengerjakan LKPD. Itu adalah tantangan itu karena dari karakter yang siswa yang berbeda-beda, kemudian ada juga yang mungkin sementara kita lihat itu mungkin masih juga ada yang putri-putri. Memang terjadi seperti itu. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika terjadi yang seperti itu? Ada Ibu sesuatu yang kira-kira apakah ada rasa sesuatu yang kalau dari rasa juga ya pasti ada rasa kecewanya juga, tapi ya bisa belajar dari pengalaman. Baik Ibu, terima kasih.
itu memang memang semua kita itu ada apa namanya kecewaan atau kekhawatiran dengan apa yang akan dicapai sementara kita sudah menyusun perencanaan pembelajaran. Lalu ibu bagaimana cara ibu itu menghadapi situasi itu? Kalau cara saya untuk menghadapi situasi itu ya lebih yang pertama itu saya tenang. Saya tenangkan. Kadang itu meskipun ada siswa, kadang sementara saya jelaskan itu ada beberapa siswa yang ya karakternya itu ya ribut, ya nakal, tapi saya dengan tenang ya berusaha untuk sabar untuk menghadapi siswa tersebut. Berarti kuncinya di situ ibu ya, kita sabar tenang. Nanti begini, kalau saya tenang kita tenangkan seluruh sisi, tenangkan diri, kemudian baru tenangkan siswa. Cara menyapa tanpa kita teriak-teriak, gitu ya. Nah, lalu apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan dari solusinya tadi? Dari misalkan yang tadi itu ibu apa tenangkan diri. Mungkin ada hal yang lain yang mau ditambahkan solusinya? Mungkin dari kadang ada metode atau model pembelajarannya juga yang tergantung dari kadang siswanya itu ya maklum ada siswa yang jenuh di dalam ruangan kelas. Itu juga termasuk hambatan. Ya, hambatan. Berarti kira-kira yang berkaitan dengan itu kalau ada siswa yang jenuh, bagaimana ibu mengajar supaya hambatan siswa yang jenuh itu tidak terjadi? Ya, yang pertama itu ya mengubah metode yang lebih mengasihkan buat mereka, menyenangkan. Habis itu ya buat tanya dulu kira-kira kesepakatan yang lebih menariknya itu bagaimana. Ya. Memang itu adalah sebuah apa namanya sebuah komitmen yang harus dibangun. Oke ibu, baik kita lanjut ke apa namanya rencana aksi yang ini rencana aksi yang apa rencana ibu dalam agar pembelajaran tersebut berhasil? Ya rencananya itu ya itu tadi ada metode atau model pembelajaran yang harus diperbaiki, ya, mengubah model pembelajaran supaya situasi kelasnya lebih menyenangkan. Terima kasih banyak. Lalu dari rencana yang ibu buat tadi itu model pembelajaran, terus kemudian ada hal yang prioritas yang menurut ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Hal yang paling prioritas itu ya mencapainya tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya membuat kelas tadi itu lebih menyenangkan. Itu yang prioritas ini. Baik ibu itu. Lalu strategi berarti apa strateginya nanti itu mungkin bisa sesuaikan dengan itu. Lalu ketika ibu melihat tindak lanjut itu kira-kira bagaimana ibu dari apa itu apakah dari rencana yang tadi ibu buat itu menurut ibu yang apakah nanti itu bisa berhasil atau tidak? Ya semoga saja bisa berhasil. Oke, terima kasih. Lanjut yang berikutnya. Kita karena kita sebagai guru memang tentunya harus dari rencana yang kita buat kita harus punya tanggung jawab. Berarti apa yang bisa dibuat oleh ibu yang dibuat oleh ibu dalam rencana aksi itu mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kira-kira apa komitmen ibu terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Komitmennya itu ya semoga saja bisa berjalan dengan lancar ya, dan bisa menyenangkan bagi siswa. Sebentar, Papa. Baik ibu, kita lanjut. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu ibu dalam komitmen ibu? Dan siapa pasti otomatis ya, Diri sendiri. dari diri sendiri.
Ada yang lain? Ya, kalau dari orang lainnya itu bisa teman-teman guru. Rekan sejawat ya, Rekan sejawat, karena ya. rekan sejawat itu sangat penting juga dalam membangun kolaborasi dalam pembelajaran. Lalu nah sekarang ini yang terakhir dalam bicara tentang ini, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Kira apa yang ibu inginkan setelah coaching ini? Setelah coaching pertama yang ibu inginkan? Misalkan tadi kan ibu sudah sampaikan semua tantangannya, kemudian tujuan-tujuan, lalu kemudian ada tantangan, lalu kemudian ibu sudah buat rencana, lalu kira lalu ibu juga sudah buat komitmen tanggung jawabnya itu, lalu kira-kira apa yang ibu inginkan ketika gini, ketika kita sudah yang diinginkan untuk selanjutnya, kira-kira Yang diinginkan itu ya ada perubahan, dari perubahan ya, dari yang pertama lebih sabar untuk menghadapi siswa. Dari berbagai karakter siswa itu yang sering saya alami dalam kelas itu ada banyak sekali ya hambatan. Tadi tantangan buat saya, yang menurut saya itu adalah tantangan bagaimana cara saya untuk mengatasi dari beberapa karakter siswa dari kelas itu. Terima kasih banyak untuk perjumpaan kita di coaching pertama ini, coaching awal ini. Lalu yang berikut ibu, kita lanjut ke pemeriksaan mobil. Tidak apa-apa tak? Ini kasih tahu kan? Saya bukan karena saya karena apa sih? Yang ada di ada orang yang ketika melakukan ada yang satu perasaannya lain-lain. Itu kan sebuah pelajaran bersama. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apa kabar Robertus? Baik. Tunggu yang bagi buku itu dia yang berhak. Get dong, kasih no. Sudah dapat?
sudah pernah menggunakan media teknologi selama ini? Ya, siapa? Junior. Contohnya apa yang kamu gunakan? HP. Ada lagi? Ya, mana? Komputer, laptop. Apa lagi? Ada yang lain? Robertus, media teknologi yang sudah kamu gunakan selama ini. Ya, ada? Oke, jadi seperti yang teman bilang tadi itu ada beberapa media teknologi yang sudah kita gunakan. Yaitu yang pertama itu apa? HP, apalagi? Laptop, apalagi? Komputer. Ya. Jadi ada laptop, HP, apalagi? Komputer. Jadi itu adalah media teknologi yang sering kita gunakan selama ini. Ya. Jadi apa dampak dari penggunaan media tersebut? Apa dampaknya? Ya, karena susah untuk belajar. Ada lagi? Ya. Ada dampak negatifnya kita tidak lupa kerja atau lupa belajar. Ada dampak positifnya kita bisa mencari suatu informasi. Ya, jadi ada dampaknya itu ya mudah atau malas untuk belajar, dan dampak positifnya itu bisa mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu yang lain. Ya, tidak bisa membantu orang tua. Ya. Dampak positif dari teknologi bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dampak negatifnya ketika kita menggunakan HP, kita akan menggunakan mata bukan otak. Jadi dampak positifnya itu bisa berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan dampak negatifnya itu bisa merusak mata. Ini benar. Ya, jadi ada dampak dari penggunaan media teknologi yang kita gunakan, ya. Ya, seperti adik-adik bilang tadi itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Jadi dalam menggunakan media teknologi itu kita harus lebih berhati-hati. Ya. Demi itu Robert Pusat. Guna HP jangan sampai lupa belajar, lupa waktu. Misalnya, ya kalian menggunakan HP itu pada saat pulang dari sekolah. Jadi tidak sadar lihat jam begini sudah jam 7 malam. Itu lupa waktu. Jadi gunakan HP itu, media teknologi itu sebaik mungkin. Jadi itu adalah peran atau manfaat teknologi dalam bidang pendidikan. Sebentar, Ibu ada kasih video di sini, kalian tonton baik-baik. Ya, setelah itu ada diskusi kelompok, ya.
Ini pengen kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di informasi dan komunikasi. Kali ini kita melanjutkan dan sebelumnya tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kita membahas tentang teknologi daripada e-commerce dan teknologi, kali ini kita akan membahas tentang informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, peran TK sangatlah vital untuk saat ini, apalagi di masa pandemi ini. Banyak, bahkan hampir semua sekolah atau institusi pendidikan menggunakan TK dalam pembelajaran. Jadi peran TK akan mendorong terjadi perubahan dalam guru yang meliputi perubahan tujuan dan isi aktivitas belajar, latihan, dan penilaian serta hasil akhir belajar. Untuk peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, pertama ada e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Pendidik atau guru dan peserta atau siswa tidak harus berada dalam lingkungan geografis atau ruangan yang sama. Bisa berbeda negara, misalnya seperti itu. Apa yang terjadi pada saat ini merupakan contoh ulangi yang kita jalankan. Ini adalah contoh proses pembelajaran yang dilakukan pada saat ini. Pembelajaran yang dilakukan termasuk dalam learning akan menggunakan media TK, komputer, juga handphone atau smartphone. Untuk aplikasi yang digunakan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik, seperti Google Classroom, ada Zoom, menggunakan Google Form, bisa melalui web sekolah, mereka terkait informasi, bisa melalui melalui YouTube atau Microsoft Word. Yang katanya di rumah juga sudah melakukan apa yang dinamakan e-learning tersebut. Jadi kalian secara langsung sudah belajar ketika tanpa kalian sadari. Itu karena TK dalam bidang pendidikan yang kedua yaitu ada e-library atau perpustakaan digital. E-library atau perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data baik buku atau tulisan, gambar, suara, video, dan barang elektronik dan distribusikannya melalui protokol elektronik melalui jaringan komputer atau internet. Jadi bentuknya tidak lagi berupa buku, kopi atau berwujud buku, tapi berwujud e-book atau elektronik book atau buku digital. Yang nantinya kalian bisa baca-baca melalui komputer atau handphone. Contoh perpustakaan digital yaitu ada PSE, yaitu buku elektronik terakhir. Di situ bisa memilih buku yang diinginkan, bisa juga membaca langsung di situ. Banyak buku yang tersedia mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA juga SMK. Kalau yang lokal ada perpustakaan daerah Kabupaten Semarang juga mempunyai perpustakaan digital. Kalian bisa mencoba membukanya nanti di aplikasi melalui komputer, laptop atau smartphone. Sekian untuk penjelasan singkat peranan teknologi informasi
pendidikan kali ini pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, karena secara tidak langsung kalian mengikuti pembelajaran melalui daring agar kalian juga belajar ketika. Terima kasih. Sampai jumpa di materi layanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya, pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan. Datanya kalian sudah dengar baik-baik. Ya, sudah dengar semua toh? Atau ada yang sudah ngantuk? Julian, sudah dengar? Jadi minta sekarang ya, duduk dalam bentuk kelompok. Ada berapa siswa di sini? 5 kelompok ya? Ya, 5 kelompok. Bergabung dengan teman sekarang. Yang ini bilang supaya cepat karena waktunya sempit. Ya. Silakan gabung ke teman. Ya. Langsung bergabung. Satu, ini, 2, 4, ya, gabung sini. 5 orang di sini, di sini. Tinggal kalau di sudah ya, yang kelompoknya itu 6 orang. Sudah 5 semua hari ini. Atau ada yang tidak hadir tadi? Ya, di sini mana kalian punya kelompok? Di situ ada beberapa pertanyaan diskusi yang kalian diskusikan berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi. Bisa dipahami ini? Bisa? Ya. Kalau ada pertanyaan yang belum kalian paham, silakan ditanya ya. Sebastian, mana kelompok? Silakan.
Kelompok yang sudah silakan siap-siap Baik, sudah?
Sudah? Ya, oke. Waktunya sudah selesai. Siap-siap untuk presentasi. Kelompok yang presentasi pertama itu kelompok 1 ya. Oke. Pada kelompok 1 sudah ya, perhatian teman-teman kelompok lain. Coba dengarkan sama-sama teman yang dalam presentasi ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari Pusat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya persilakan kepada aplikasi apa yang digunakan dalam peran teknologi komunikasi yang telah kalian gunakan. Jelaskan. 1. Facebook. Facebook adalah salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan tanpa menggunakan internet. 2. WA adalah salah satu media sosial yang digunakan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. 2. Bagaimana menurut kalian peran teknologi dalam bidang pendidikan dan akses sosial dan budaya? Menurut kami, peran teknologi dalam pendidikan salah satu alat untuk belajar agar mudah mengerjakan tugas menggunakan aplikasi itu. Teman-teman belajar kami sekian dan terima kasih. Oke, baik. Baik. Perhatian untuk kelompok yang sudah presentasinya itu kelompok 1 ikut kelompok 2. Kelompok 2 ya, silakan yang lain tolong dengarkan teman yang sudah presentasi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Selanjutnya saya silakan kepada Aplikasi apa yang digunakan dalam peran teknologi komunikasi yang telah kalian gunakan? Jelaskan. Bisa berkomunikasi antara negara, bisa melakukan transaksi jual beli, mencari informasi yang dibutuhkan. WhatsApp bisa melihat storyboard atau teman, bisa menelepon antara jarak jauh. Bagaimana menurut kalian peran teknologi di dalam bidang pendidikan dalam proses belajar mengajar? Kita sebagai siswa bisa mencari jawaban dari tugas yang diberikan oleh bapak ahli guru, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran melalui selain Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin
mempresentasikan hasil investigasinya. Selanjutnya saya silakan Pak Sera menjelaskan. Aplikasi apa yang digunakan dalam praktik aplikasinya udah kalian jelaskan. A. Google Chrome. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat membantu kita contohnya mengerjakan tugas dan mencari informasi lainnya. B. YouTube. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat membantu contohnya menonton berita yang memiliki video lainnya. 2. Bagaimana menurut kalian peran teknologi di dalam bidang pendidikan dalam proses belajar mengajar? Di dalam bidang pendidikan bisa membantu kami mengerjakan tugas, mencari video yang berkaitan dengan materi. Teman-teman, itu saja hasil dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Tolong teman-teman yang lain Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bapak dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya memberi kepada pemateri untuk mempresentasikannya. Nomor 1. Aplikasi yang digunakan dalam peran teknologi komunikasi yang telah kalian jelaskan. Yang pertama, Google. Google adalah salah satu aplikasi yang digunakan dalam peran teknologi dan membantu pada saat belajar atau mengajar atau dalam bidang pendidikan melakukan interaksi dengan jarak jauh. Kedua, TikTok adalah salah satu aplikasi yang digunakan dalam peran teknologi yang akan membantu kita untuk melakukan aksi seperti memposting video atau foto yang bisa dilihat oleh orang lain dan sebagainya. Kedua, bagaimana menurut kalian peran teknologi di dalam bidang pendidikan dalam proses belajar mengajar? Peran teknologi dalam bidang pendidikan atau belajar mengajar dapat mendidik kita suatu hari menjadi cinta ide, karya bekerja kreatif, dan mencari materi dalam proses belajar dan mengajar. Kita juga akan memahami pentingnya alat teknologi dalam bidang pendidikan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman dan ibu guru, itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik sudah. Cepat sudah. Ya. Kelompok 5. Cepat. Sudah. Ya. Aplikasi akan digunakan dalam peran teknologi komunikasi yang telah kami jelaskan. Aplikasi yang dijelaskan berkomunikasi dengan teman atau saudara. Besar sedikit suaranya. Bagaimana menurut kalian peran Lain dengar. dalam bidang pendidikan dalam proses belajar mengajar? Menurut kelompok kami, peran teknologi dalam bidang pendidikan belajar mengajar dapat membuat kami bisa Oke, baik, kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompoknya. Jadi itu tadi berdasarkan video yang sudah kalian tonton, ya sudah. Ibu rasa kalian sudah paham aplikasi yang kalian gunakan dalam apa? Dalam manfaatnya bagi kalian. Oke. Bagaimana dengan hari ini? Bagaimana perasaan kalian?
materi yang lain. Baik Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, puji Tuhan kabar baik. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas perjumpaan kita yang kedua kalinya, dan kita sudah melaksanakan aktivitas bersama di dalam kelas. Ibu melaksanakan pembelajaran, saya hanya mengobservasi dari berbagai pembelajaran yang dilakukan. Kemudian Ibu, perlu saya sampaikan begini, ini kita hanya mensamakan persepsi tentang supaya nanti apa yang menjadi kendala nanti kita bisa memberikan solusi, cari solusi bersama dalam kegiatan ini. Lalu ini sebelum bagaimana perasaan Ibu setelah selama observasi berlangsung? Ya, perasaannya setelah melakukan praktik ini hari, perasaan bahagia, senang, otomatis sudah pasti. Oke, baik. Ibu itu ya senang ketika sudah melakukan observasi atau supervisi. Ya. Lalu kemudian apakah ada perbedaan di saat Ibu melaksanakan pembelajaran dengan sendiri dan ketika diobservasi? Ya. Kalau dari keduanya, memang selama ini semua siswanya itu ya sama seperti yang tadi. Tapi saya rasa Mas hari ini mereka lebih bersemangat sekali. Artinya itu tanpa ada Ya. apa ya? Itu adalah motivasi anak-anak untuk baik Ibu, terima kasih. Artinya pembelajaran yang digunakan pembelajaran yang digunakan hari ini itu menyenangkan bagi siswa. Baik Ibu, itu memang hal yang harus diimpikan dari kita semua itu bahwa siswa itu menjadi lebih menyenangkan. Lalu Ibu, kira-kira menurut Ibu tadi itu dari dari apa yang Ibu lihat dan apa yang terjadi dengan siswa itu, kira-kira apa yang menunjukkan, yang paling menonjol dari yang Ibu miliki saat sehingga siswa itu bisa lebih aktif dalam berdiskusi kelompok? Ya, yang paling menonjol ya di mana tadi dalam proses pembelajaran itu saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, ya, melakukan umpan balik siapa saja ya berhak untuk berpendapat, sehingga siswa itu mereka itu bisa bisa tertarik menarik untuk memiliki argumennya, bahkan baku rebut dengan teman dalam untuk menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan. Oke, ya. Artinya Ibu telah memberikan kesempatan kepada peserta. Ya. Artinya ketika mereka sudah seperti itu, seperti mereka berebutan untuk menyampaikan presentasi, kira-kira perasaan Ibu sendiri ketika melihat mereka itu seperti itu? Ya, otomatis rasanya sangat senang. Oke, ya. Lalu Ibu, saya mau konfirmasi dulu. Kira-kira apa pembelajaran yang sebelum dilakukan supervisi dan saat melakukan supervisi, kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Perasaannya ya, kalau untuk sebelumnya ya memang masih ada beberapa siswa yang kadang kita harus membutuhkan pendekatan tertentu, itu yang butuh perhatian ya, seperti tadi yang sering saya sebutkan di kelas itu Robertus Asa ya, makanya saya sebutkan terus dia punya nama kan itu. Baik Ibu, kira-kira dari apa ya Ibu, tadi itu Ibu sudah apa, kira-kira sekarang Ibu gini, kira-kira Anda tidak rencana lanjutan dari apa yang Ibu alami hari ini, dari Ibu kan sudah sudah ada tahu memang ada perbedaan antara pembelajaran di sebelum supervisi dan pembelajaran setelah supervisi ini. Anda tidak punya rencana tidak lanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pembelajaran selanjutnya pasti ada rencana.
apakah menggunakan metode yang sama atau metode yang berbeda? Ya, kita lihat kalau metodenya hari ini ya, ada siswa yang masih belum belum lihat untuk karakternya dalam diskusi, ya pasti ada perubahan ya, menggunakan metode yang lain. Oke, baik, terima kasih. Lalu kira-kira bagaimana komitmen ibu itu ketika supaya pembelajaran ini tetap akan terjadi di pembelajaran yang akan datang? Ya, lebih banyak untuk belajar lebih lagi dan terlebih khusus itu belajar dari setiap karakter dari setiap siswa. Oke, artinya ibu mau menerapkan pembelajaran yang diferensiasi itu ya, karena itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta itu. Oke ibu, terima kasih untuk aktivitas supervisi sampai dengan hari ini. Lalu yang berikutnya ada tidak hal yang mau disampaikan lagi untuk sebelum kita tutup untuk sesi ini? Untuk sampai lanjutannya ya kerjasama dan bimbingan, karena saya rasa ya meskipun pelajaran hari ini masih sudah berjalan lancar, tapi menurut saya masih ada beberapa hal yang perlu saya pelajari lagi. Oke, baik. Oke, jadi kolaborasi tetap berjalan itu yang ibu harapkan. Lalu berikut ada kerjasama seperti itu. Baik ibu, terima kasih untuk sesi ini. Saya tutup dulu sesi ini.